ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan 1522 fawaidnya belum saya ulangi dulu hadisnya dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bertanya kepada Nabi tentang satu amalan yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Ini sekali lagi tidak bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmatullah. Tapi seolah bertentangan di sini. Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amal yang dengan amal itu aku bisa masuk surga. Seolah masuk surga itu gara-gara amal itu. Nanti akan dijelaskan oleh beliau bahwa intinya amal dulu apa rahmat dulu. Seseorang itu sholat dulu, puasa dulu, zakat dulu, jihad dulu, apa dapat rahmat dulu? Jawabnya dapat rahmat dulu. Sebab kalau dia tidak mendapatkan rahmat, nggak mungkin dia bisa sholat, nggak mungkin dia bisa saum, nggak mungkin dia bisa jihad dan seterusnya. Artinya Allah berkehendak memberikan si fulan itu rahmat. Dengan rahmat itu lalu dia mudah beramal. Maka Nabi menjawab pertanyaan Mu'adz dengan mengatakan, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah. Laqad sa'alta an adzim. Sungguh pertanyaanmu itu besar, berat. Pertanyaan besar, berat. Tapi itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Ya, berarti yang membuat mudah Allah. Dari pertanyaan Mu'adz, amal apa ya Rasul yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka? Nabi menjawab, pertanyaanmu berat, tapi menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Karena dia dimudahkan, dia keluarkan 5 juta, 10 juta, enteng, ringan. Karena Allah yang membuat dia ringan. Padahal uangnya cuma 20 juta, 30 juta. Allah membuat dia ringan. Sebaliknya kemarin, duitnya miliar, tapi mau mengeluarkan 500.000, 300.000 buat fakir miskin, berat sekali. Allah tidak membuat dia mudah. Bahkan 2 rakaat saja menjadi berat. Dan itu kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Bahwa sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang yakin bahwa akan datang hari akhir. Intinya dia dimudahkan oleh Allah. Ya. Sementara Allah mudahkan dia untuk sesuatu yang sepele, yang sampah, yang bangkai kambing. Allah mudahkan dia. Ya. Sore-sore menjelang maghrib, hujan-hujan di pinggir kali, hujan geledek, dia di pinggir kali, berkerudung plastik, kan berat sekali itu. Ya,
dia memegangi apa itu, batang pancing, begitu sabarnya. Allah mudahkan dia untuk urusan seperti itu. Maghrib lewat, isya lewat, berat bagi dia untuk sholat 3 rakaat, 4 rakaat, tidak sampai 10 menit Allah bikin berat. Sementara untuk hal seperti itu dia merasa ringan. Jam 3 malam bangun, udah dorong-dorong gerobak sayur ke pasar induk, ya, begitu entengnya. Yang cuman 2 rakaat, 2 seberat-berat. Lalu mulailah Nabi menjawab pertanyaan Mu'adz itu, yang bisa memasukkan engkau ke dalam surga, yang bisa menjauhkan dirimu dari neraka adalah menyembah Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah dengan satu alat apapun, mendirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji, rukun Islam. Ditambah dengan sabda beliau, ala adulluka ala abwabil khair. Ini walaupun bukan termasuk pertanyaan, maka sunnah bagi seorang guru untuk memberitahukan ilmu walaupun dia tidak bertanya. Ini kan tidak bertanya. Pertanyaannya sudah terjawab sampai watahujjul bait, pergi haji. Tapi ditambah oleh Nabi, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Apa? Saumnya sudah, tetapi ada apa dengan saum? Ditambah oleh Nabi, as-saumu junnah. Puasa itu merupakan junnah. Apa junnah? Perisai, tameng. Nanti akan dijelaskan oleh beliau bahwa di dalam ibadah itu ada pencegahan, ada pengobatan. Ya. Ini salah satu pencegahan. Tameng kan untuk mencegah supaya senjata tidak mengenai kita, maka pakai tameng, pakai perisai. Apa perisainya? Puasa. Berapa banyak orang yang kalau saya nggak puasa habis dia. Kalau saya nggak puasa, mungkin saya sudah dosa. Untung saya puasa. Kalau saya nggak puasa, mungkin saya sudah pukul dia. Nah, alhamdulillah ada puasa, tameng. Ini pencegahan. Ya. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Ini yang pengobatan. Sementara sedekah bisa menghilangkan, menghapuskan, memadamkan kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Begitu mudahnya api itu padam dengan air. Begitu pula kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada dari kita yang belum pernah berdosa. Ada yang banyak sekali, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, itu akan hilang dengan banyak sedekah. Banyak sedekah. Wa salatul rajuli min jawfil lail, qiyamul lail. Ini pun sama, bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan. Lalu dibawakan ayat oleh beliau tentang orang-orang baik, orang-orang saleh, hamba-hamba Allah yang salah satu sifatnya adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Punggung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya tidak menggunakan sepanjang malam itu untuk tidur, tapi ada sepertiganya, mungkin kurang dari itu, untuk qiyamul lail.
Kemudian, ala ukhbiruka bi ra'sil amr, maukah aku tunjukkan kepada engkau pangkal dari seluruh perkara, wa amudihi wa zirwatu sanabihi, tiangnya, puncaknya. Dijawab oleh Mu'ad, bala ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, ra'sul amri al-Islam, pangkal dari seluruh perkara adalah al-Islam. Artinya kalau belum masuk Islam, ya tidak mendapatkan ra'sulnya, tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin dapat pahala. Ya. Dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, paling balasan di dunia ada, dipuji, disanjung, diberi hadiah, diberi gaji, harum namanya, dikenang. Sebagaimana siapa misalnya Bunda Teresa misalnya, orang-orang baik tapi kafir, namanya masih dikenang, Allah Maha Adil, tapi di neraka kekal selama-lamanya. Ya. Kemudian amudnya, tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad. Lalu Nabi bersabda lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, maukah aku kabarkan kepada engkau bagaimana menguasai itu semua. Lalu Nabi menjulurkan lidah beliau dan mengatakan, kuffa alaika hadha, jagalah ini. Yang dimaksud lisan, jagalah ucapan. Mu'ad kurang faham bagaimana cuman lisan saja. Pikir Mu'ad waktu itu yang bikin dosa itu tangan, kaki, mata. Ternyata lisan luar biasa. Maka Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Ya Rasul, apa iya kami dihukum, disiksa cuman gara-gara bicara? Nabi kesal secara bahasa. Maka Nabi mengucapkan kalimat buruk secara bahasa. Sakilatka ummuka. Ya. Gak sulit terjemahannya. Intinya ucapan yang sangat menyayangkan. Dan ada dalam bahasa Arab kalimat-kalimat seperti itu ketika disampaikan kepada temannya, saudaranya, akrabnya, maka bukan arti sesungguhnya. Seperti qatalakallah, semoga Allah memerangimu, itu kan dahsyat sekali kan. Tapi ketika ini diucapkan oleh orang akrab, sahabat, saudara, maka bukan arti sesungguhnya. Nah, termasuk ini. Ya. Ibumu kematian anak. Secara lafaz tentu kalimat ini buruk sekali. Tetapi secara makna hal yang biasa. Saya kira agak sulit contoh dalam bahasa kita. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Engkau tidak tahu ada orang yang ditelungkupkan ke neraka di wajahnya, itu cuma gara-gara lisan, gara-gara lidahnya, gara-gara ucapan. Inilah syahid dari bab ini, lisan, menjaga lisan. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ini kata Imam Nawawi ya, dengan mengatakan, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih.
sebuah istilah yang hanya milik Al-Imam At-Tirmidzi. Imam Bukhari, Imam Muslim tidak pernah mengatakan seperti ini. Waqad sabaqa syarhuhu. Ini agak tumben deh. Tumben-tumben yang Imam Nawawi mengatakan waqad sabaqa syarhuhu. Tentang syarah hadis ini sudah lewat. Tentang syarah hadis ini sudah lewat. Kita tahu Riyadhus Shalihin yang beliau tulis kitab matan apa kitab syarah? Kitab matan. Kenapa beliau mengatakan waqad sabaqa syarhuhu? Syarah hadis ini telah lewat. Padahal kitab ini kan kitab matan. Mana ada syarah? Mungkin beliau agak-agak lupa dengan syarah Sahih Muslim mungkin. Kalau syarah Sahih Muslim memang tulisan beliau. Gitu. Beliau juga mensyarahkan Sahih Bukhari, tapi kan tidak selesai, belum selesai. Karena beliau meninggal masih lumayan muda, 44 atau 45. Tapi di usia yang segitu muda, luar biasa hasil karya beliau, sangat luar biasa. Dan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, pensyarah kitab ini, mengatakan lakinnahu lam yadhkur al-bab alladhi qaddama fihi syarh. Sayang beliau tidak menyebut di bab apa. Seandainya ada komentar sedikit, karena sedikit sekali kan di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau berkomentar tentang hadis itu, ada memang sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Jarang kita temui ucapan beliau ketika membawakan sebuah hadis dengan mengatakan seperti ini, waqad sabaqa syarhuhu. Syarah tentang hadis ini sudah lewat. Itu tadi tausik dari Al-Imam An-Nawawi. Adapun dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, beliau membawakan selain At-Tirmidzi ada Ibnu Majah, ada Imam Ahmad, dan beliau mengatakan isnaduhu dhaif. Sanad dari hadis ini dhaif. Letaknya di Syahr bin Hausyab yang beliau mengatakan sayyi'ul hifdi, hafalannya lemah. Akan tetapi ada hadis lain. Ada hadis lain yang dengan hadis lain tersebut maka hadis ini menjadi kuat. Dengan bahasa beliau, wa hadhihi turuqu tuqawwi ba'daha ba'dan insyaallah. Dengan jalan hadis-hadis di atas beliau sebutkan ya, maka sanad satu sama lain saling menguatkan. Dengan demikian hadis di atas bisa dijadikan hujjah. Ya, maka hati-hati ketika kita membaca seorang ulama mengatakan, seorang ulama ahli hadis mengatakan sanad hadis ini dhaif. Selesai sampai di situ? Tidak. Hadis lain yang semakna adakah? Termasuk yang beliau bawakan di sini. Ada sanad hadis lain yang dengan demikian maka hadis ini bisa dijadikan hujjah. Ya, kita masuk fiqhul hadis. Saya pilihkan beberapa saja ya. Ini yang tadi. Ucapan Mu'ad, akhbirni an amalin yudkhiluni al-jannah.
tunjukkan kepadaku ya Rasul satu amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Dan hadis ini, ucapan ini semakna dengan firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surat An-Nahl, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian lakukan, apa yang kalian amalkan. Berarti menurut ayat ini dan menurut pertanyaan Mu'ad tadi, dan pertanyaan Mu'ad tidak disalahkan oleh Nabi, malah dijawab oleh Nabi, menunjukkan bahwa seseorang masuk surga gara-gara amal. Kan gitu. Apalagi dengan ayat ini, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian amalkan. Berarti amal seseorang bisa menyebabkan dia masuk surga. Nah, sementara di hadis yang lain, insya Allah sudah lewat pula hadis itu, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Ini talak sekali, talak sekali. Seseorang masuk surga bukan karena amalnya. Ini jelas, sorry, tegas gitu. Yang tadi tidak tegas, yang tadi tidak tegas, tidak sorry, karena bisa dimaksudkan yang lain. Nah, ini yang dijawab oleh beliau, ya. Apa di antara jawabannya? Orang bisa masuk ke surga Firdaus, orang bisa masuk ke surga Aden, orang bisa masuk ke surga ini, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Itu gara-gara karena amalnya gitu. Masuk di surga mana itu karena amalnya, untuk menentukan di surga mana. Adapun dia masuk surga betul-betul bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Kenapa? Karena ketika seseorang beramal, sholat misalnya, saum misalnya, zakat misalnya, wajibkah bagi Allah membalas mereka dengan surga? Haruskah Allah balas mereka dengan surga? Tidak. Karena sudah dibalas gitu. Karena sudah dibalas dengan kebaikan yang luar biasa oleh Allah. Apa balasan Allah kepada kita yang sholat, yang saum, yang zakat, yang haji, yang taat kepada Allah, yang jihad? Sudah dibalas oleh Allah apa? Mata, kaki, tangan, jantung, paru-paru, ginjal, dan seterusnya. Nggak kurang-kurang. Kalau hitung-hitungan, ya. Karena itu orang yang rajin ibadah misalnya, jauh dari maksiat misalnya, dia tidak boleh mengandalkannya lalu memastikan dirinya berhak surga. Bolehkah? Tidak boleh. Nah, itu yang dimaksud engkau masuk surga karena rahmat Allah. Allah kasih rahmat. Sebab kalau pakai balasan-balasan sudah selesai. Bahkan satu mata saja, nikmat satu, yaitu mata, baru mata. Sementara kita tahu, ketika mata kita buta, ketika jantung kita tidak berfungsi, ketika ginjal kita rusak, ketika paru-paru kita infeksi dan seterusnya, berapa juta, berapa miliar, ya. Sementara kita cuman dengar azan zuhur, ambil air wudu, ke masjid dengan ringan, tidak berdarah-darah, tidak basah kuyup, tidak terengah-engah, ya, nyantai. Apa
yang sudah kita lakukan untuk Allah? Kecil sekali. Maka Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Ya. Maka dikatakan di sini, fa inna a'malahu wa in waqa'at minhu 'ala al-wajhi alladhi yuhibbuhu Allah wa yardah fa hiya la tuqawimu ni'matallah allati an'amaha 'alaihi fid darid dunya. Walaupun dia penuh melakukan amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu tidak bisa membayar nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Tidak bisa. Artinya, jangan mengharap pahala lebih. Orang nikmat sudah luar biasa. Walau 'adzabahu fi hadhihi al-halati, bahkan seandainya dalam keadaan seperti itu, ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji, jauh dari berbagai macam maksiat, jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, tapi Allah azab, maka wa huwa ghairu zalimin lahu, Allah tidak zalim. Ya. Walau rahimahu lakanat rahmatuhu khairan lahu min amalihi. Sebaliknya, seandainya Allah merahmati dia, maka rahmat itu jauh lebih besar, lebih baik daripada amalnya. Jadi nggak sepadan, tidak sepadan. Ya, bayangkan 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Itu kan luar biasa. Bagaimana subuh, bagaimana zuhur, bagaimana asar, bagaimana maghrib, kayak apa balasannya? Kemudian beliau membawakan satu riwayat dari Ibnu Ad-Dailami menjumpai Ubay bin Ka'ab. Kita masih ingat siapa Ubay bin Ka'ab, ya? Ibnu Dailami mengatakan, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Ada sesuatu di hatiku tentang takdir. Tentang takdir itu ada sesuatu di hatiku. Ubay bin Ka'ab paham apa maksudnya. Dan mungkin di antara kita ada yang mengalami, kok begitu ya takdirnya, kok begitu ya, bayi masih merah sudah ditakdirkan oleh Allah pasti masuk neraka, bahkan masih ada di perut ibunya sudah ditakdirkan oleh Allah pasti masuk neraka, kok begitu ya. Kira-kira begitu, ada sesuatu di hatiku tentang takdir. Maka lalu mengatakan, fahadditsni bi syai'in la'allallaha ayyudhibahu min qalbi. Sampaikan kepadaku satu hadis, ucapan Nabi, yang mungkin dengan hadis itu Allah hilangkan sesuatu dari hatiku. Artinya, aku akan menerima takdir itu apa adanya, 100%. Sami'na wa ata'na. Langsung Ubay bin Ka'ab mengucapkan sabda Nabi secara mauquf. Maksud secara mauquf, tanpa qala Rasulullah. Ubay bin Ka'ab tidak mengatakan
Nabi bersabda begini, enggak. Ubay bin Ka'ab langsung mengatakan, seolah ucapan dia, seolah ucapan Ubay bin Ka'ab, pada hari ini ucapan Nabi. Nah, ini yang dimaksud mauquf. Jadi seolah itu redaksinya sahabat. Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, seandainya Allah mengadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, wa huwa ghairu zalimin lahum, Allah tidak zalim, Allah tidak menzalimi mereka. Gimana zalim? Itu semua milik Allah, penuh secara penuh. Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Lalu setelah Allah ciptakan, Allah siksa, ya terserah Allah. Terserah Allah. Setelah bangunan ini saya bikin, saya hancurkan sendiri, kan terserah saya. Padahal bangunan itu makhluk, saya juga makhluk. Apalagi penduduk langit, penduduk bumi, makhluk. Allah bukan makhluk, Khalik, pencipta, Tuhan. Maka tentu Allah tidak zalim. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Seandainya Allah merahmati mereka, membalas dengan surga, kenikmatan, maka rahmat Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada amal mereka, solat mereka, saum mereka. Walau anfaqta mithla uhudin dhahaban fi sabilillah, sungguh seandainya engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma qabbalallahu minka, Allah nggak akan terima. Seandainya engkau berinfak emas sebanyak sebesar gunung Uhud fisabilillah, Allah tidak akan terima hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman adanya takdir. Segala sesuatu yang ditulis oleh Allah, direncanakan oleh Allah, diketahui oleh Allah, diciptakan oleh Allah, ada 4. Wa hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakum liyuqti'ak. Dan ini ataf ya, artinya walaupun engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak akan diterima sampai engkau faham, sampai engkau yakin bahwa apa yang menjadi bagianmu tidak akan luput darimu. Wa anna ma aqta'aka lam yakun liyusibak, sebaliknya yang luput darimu itu bukan bagianmu, bukan bagianmu. Sudah tinggal satu tanda tangan, sudah lengkap semua, tinggal satu tanda tangan, proyek jalan sekian miliar, untung 3 miliar misalnya. Gagal. Bahkan sudah tanda tangan tapi gagal. Maka wajib kita yakini itu bukan bagian kita. Kalau bagian kita, tidak mungkin luput. Walau mutta ala ghairi hadza, seandainya engkau mati tidak beriman dengan takdir ini, ghairu hadza ini maksudnya, dakhaltan nar, engkau pasti masuk neraka. Mengerikan sekali orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, dan ini diikuti dan mengenai syubhat ini sebagian orang Asy'ariyah Maturidiyah, percaya dengan takdir setengah-setengah menurut mereka, karena mereka lebih sikoh dengan akal mereka, nurani mereka, logika mereka, nggak masuk akal. Masuk masih bayi sudah ditentukan nerakanya. Jadi lebih sikoh dengan akal. Lihat ucapan Ubay bin Ka'ab.
Summa ataitu Abdullah ibn Mas'ud. Mendengar ini, aku datangi Abdullah bin Mas'ud. Aku tanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud dengan pertanyaan tadi. Dijawab sama. Faqala misla dhalik. Jawaban Ibnu Mas'ud sama dengan jawaban Ubay bin Ka'ab. Summa ataitu Hudzaifah bin Yaman. Setelah itu aku datangi Hudzaifah bin Yaman. Faqala misla dhalik, sama. Hudzaifah bin Yaman menjawab sama. Dari awal sampai akhir sama. Karena sumbernya sama kan? Nabi SAW. Satu lagi, summa ataitu Zaid bin Thabit. Setelah itu aku datangi Zaid bin Thabit. Yang paling tahu tentang hukum mawaris, Zaid bin Thabit. Fahaddatsani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik. Baru Zaid bin Thabit menjawab persis seperti itu, tapi bawa-bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan mauquf tapi marfu. Membawa Nabi berarti marfu. Jadi Zaid bin Thabit tidak seperti Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab yang langsung bicara, tapi Zaid bin Thabit mengatakan haddatsani Rasulullah, misalnya qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah bersabda seperti ini. Yang tadi Rasulullah pernah bersabda kepadaku seperti ini, yang tadi. Nah, oleh karena itu ucapan Ubay bin Ka'ab, ucapan Ibnu Mas'ud, ucapan Hudzaifah yang sigotnya adalah mauquf tapi hukumnya marfu, terbawa oleh Zaid bin Thabit, karena kan sama semua isi ya. Kemudian fawaid selanjutnya, dukhulul jannati wan najatu minan nar amrun azim. Masuk surga, selamat dari neraka, ini perkara besar, terbesar jiddan, kata beliau. Wa li ajlihi unzilat al-kutub wa ursilat ar-rusul. Demi supaya masuk surga, demi supaya selamat dari neraka, maka diutuslah para nabi, diutuslah para rasul, diturunkannya wahyu Alkitab untuk itu, bukan untuk supaya kaum muslimin di dunia nyaman, supaya tidak saling mendolimi di dunia, bukan supaya di dunia ini bersatu, enggak, itu kecil ya. Tanpa wahyu, tanpa nabi, tanpa rasul, bisakah manusia damai di muka bumi ini? Bisa. Lihat negara-negara kafir, damai, tentram, sejahtera. Banyak negara-negara Eropa, Jepang, tanpa wahyu. Jadi wahyu diturunkan bukan untuk dunia, tapi untuk kita masuk surga dan selamat dari neraka. Adapun di dunia, ya pemberian sedikit ada, memang ada, tapi bukan tujuan. Kalau tujuan, barangkali para sahabat meratapi Mus'ab bin Umair, para sahabat meratapi Khabbab bin Arat, para sahabat meratapi beberapa sahabat yang mati disiksa sebelum Islam jaya. Enggak diratapi, ya biasa aja. Yang penting masuk surga, yang penting selamat dari neraka ya. Maka apapun keadaan kita, taruhlah tiap hari disiksa, berhenti disiksa ketika makan aja, sholat,
tidur, terus siksa lagi sampai mati, tapi akhirnya masuk surga, nggak masalah, nggak masalah, dan dia tidak akan menyesali dirinya. Aku masuk surga, tapi kenapa nasibku dulu di dunia jelek sekali ya? Nggak ada. Penyesalan seperti itu tidak ada sama sekali. Hilang, lupa. Al-amru mahma kana aziman wa syadidan wa thaqilan 'ala al-insan. Segala sesuatu, sebuah perkara ketika itu berat, besar, syadid, tetapi ketika Allah tolong maka menjadi mudah, mudah sekali. Ya, disinilah kita jangan menyombongkan kecerdasan kita, kedekatan kita dengan para pejabat, kelihayan kita dalam diplomasi misalnya, jangan terlalu diandalkan. Boleh kita lakukan kalau itu halal, ya, tapi tetap berharap pertolongan dari Allah dalam segala hal. Maka dalam hidup ini jangan terlalu aman mengandalkan yang selain Allah, ya. Aman, ya. Oh, saya anak jenderal, aman, saya sudah asuransikan semua, aman, saya apalagi yang haram, ya. Hendaklah kita merasa aman ketika kita ingat bahwa Allah akan menolong kita, ya. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.